so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 2 dengan saya Aura Nabila Nusimanurul, saya Tarisha, Saya Alvira. saya Husnatul Arifah, Saya Seri Humaira. saya Vivian Paradiba. Kami akan mempraktekkan bimbingan klasikal dengan metode PBL. Praktik dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, udah pada sarapan. Pasti udah semangat ya? Ya. Coba dilihat dulu teman sebangkunya udah pada masuk atau masih ada di luar? Sudah masuk. Oke, karena sudah masuk semua, kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, sebelum masuk kegiatan, AKB-nya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoanya dalam hati saja. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini kalian pernah nggak melakukan bimbingan klasikal? Belum, ini pertama kalinya. Oke, nah jadi karena kalian belum pernah melakukan bimbingan klasikal, otomatis kalian belum tahu kan tujuannya itu apa? Nah, jadi tujuan dari bimbingan klasikal ini memberikan informasi atau pengetahuan tentang perkembangan pribadi, sosial, dan akademis. Terus bimbingan klasikal ini juga membantu peserta didik untuk bagaimana caranya manajemen waktu, bagaimana caranya belajar yang efektif, terus mencari jalan keluar dari masalahnya. Oke, Ibu harap kita akan sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan kita nanti. Bisa? Bisa. Ibu. Oke, di dalam kegiatan ini kita akan banyak melakukan sesi diskusi, tanya jawab, menyampaikan pendapat, membagikan kelompok, nanti mungkin ada permainan juga. Terus nanti yang terakhir menjawab LKPD atau lomba peserta didik. Baik, Bu. Nah, jadi Ibu berharap kalian semua aktif ya di sini. Ya. Oke, nanti apabila ada yang kurang paham atau penjelasan Ibu kecepatan, boleh ya bertanya atau angkat tangan. Bisa semuanya? Bisa. Bu. Oke, terima kasih. Oke, baik semuanya siswa-siswa Ibu. Jadi kan tadi sudah tahu kan langkah-langkah dalam nantinya menjalankan kegiatan kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi pada pertemuan kita hari ini nih, tema yang kita angkat ataupun topik yang kita angkat pada kali ini yaitu tentang burnout academy. Nah, di sini Ibu ingin tahu nih, ada yang pernah dengar nggak apa itu burnout academy? Belum. Belum pernah dengar? Belum. Itu nggak ada yang tahu dong? Enggak. Oke, jadi burnout academy ini dia itu merupakan suatu kelelahan yang mana kelelahan itu dirasakan berkepanjangan oleh siswa. Ini kelelahan ini bisa dilakukan karena ataupun bisa dirasakan karena terlalu banyak mengerjakan tugas-tugas yang terlalu banyak menumpuk. Dan itu akan membuat dia merasa kelelahan saat melakukan ataupun mengerjakan tugas itu kembali. Nah, jadi sebelum kita membahas terlebih dalam tentang burnout academy ini, di sini menjelang karena cuaca juga sangat panas ya. Di sini kulihat wajah-wajah siswa-siswa itu sudah mulai lesu nih. Alangkah baiknya nih kalau kita lakukan sebuah ice breaking nih untuk membangkitkan kembali semangat kita. Baik, setuju? Setuju. Ibu. Oke, sebelumnya siswa-siswa Ibu sekalian pernah dengar gak kata ice breaking itu? Pernah. Pasti tahu nih kan? Tahu. Jadi tujuan kita melakukan ice breaking ini agar untuk membangkitkan kembali semangat-semangat yang sudah mulai turun nih dari siswa-siswa Ibu sekalian. Nah, langsung saja untuk kita memulai permainan kita. Nah, di dalam sistem permainan ini, kalau misalkan nih Ibu bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, berarti tepuknya
sekali. Nah, jadi nih sebelum kita membahas terlebih dalam tentang burnout akademik ini, ada nggak nih dari siswa-siswa ibu yang ingin menanyakan dari pembahasan yang sudah ibu jelaskan tadi ataupun yang tentang sudah kita bahas sebelumnya? Mulai dari langkah-langkah yang mungkin sudah lupa ataupun tentang burnout akademik ini gitu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Berarti semua siswa-siswa ibu sudah siap nih melakukan kegiatan kita pada hari ini. Siap, Bu. Oke, ibu harap kegiatannya dilakukan dengan semaksimal mungkin dan juga yang ibu harap nih dari siswa-siswa ibu agar konsentrasinya lebih mantap lagi, agar tujuan yang ingin kita capai hari ini berjalan dengan lancar. Oke? Baik, langsung saja ya. Oke, tadi Bu Taisha udah bilang sekilas nih apa itu burnout. Kira-kira ada yang bisa ulang nggak apa itu burnout? Burnout apa ini? Oke, persilakan siapa ya Kak? Untuk bagian? Bisa. Persilakan. Jadi boleh. Boleh juga. Jadi yang sudah ibu sampaikan tadi, burnout akademik adalah kelelahan yang berkepanjangan di dalam misalnya pada saat kita mengerjakan tugas, pada saat kita belajar. Nah, burnout akademik itu adalah kelelahan dalam belajar. Ada lagi? Betul seperti yang dikatakan oleh Liza. Ada lagi? Ada. Nah, burnout itu dia tuh memiliki beberapa gejala yang timbul dari kita. Seperti yang dikatakan tadi, kalau misalkan burnout itu ketika kita merasa kewalahan, kelelahan, capek nih dengan tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas yang menumpuk-numpuk karena ditunda-tunda. Nah, salah satu gejalanya itu seperti yang dibilang tadi ada kelelahan emosional. Kalian merasa kadang melihat tulisan dari tugasnya aja, baru lihat tulisannya aja, kalian udah kayak banyak kali nih tugasnya, padahal belum dicoba. Mana tahu pas dicoba tulisannya tuh cuma panjang, padahal isinya disebutkan aja gitu. Nah, selanjutnya ada gejala sinisme atau depresi ibaratnya. Nah, kan pasti kalian pernah ngerasain nih pas ngerjain tugas dalam keadaan punya rasa depresi. Depresi itu tahu nggak apa itu? Tahu Bu. Apa tuh depresi? Stres Bu. Nah ya, depresi itu stres. Ketika kalian merasa stres, kalian pernah nggak mau melihat tugas itu? Diajak kawan juga nggak mau. Kadang pas kawan mau buat tugas, kalian bilang, nanti aja kita buat sama-sama. Padahal tugasnya kalau diselesaikan itu siap gitu. Nah, ada etika sendiri, rasa tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas menurun, terus kalian juga buat tidur, karena mungkin ditunda-tunda, kerjanya malam, begadang, tiap malam, harus minum obat, masuk ke masalah kesehatan, ketergantungan obat, terus kalian juga kesulitan konsentrasi. Pernah nggak di kelas kalian tuh ngantuk-ngantuk pas mau ngerjain tugas? Itu karena apa? Karena tidur. Ya, betul. Karena kurang tidur lah, makanya timbul gejala-gejala dari burnout ini sendiri. Nah, faktor-faktor burnout ini yang pertama ada seharusnya dari gejala-gejala burnout ini dia tuh ada dampaknya. Dampaknya tuh salah satunya kalian tuh bisa kayak bilang tadi, kalau di masalah obat tuh kalian bisa ketergantungan obat, habis kesehatan kalian menurun, kurang darah karena begadang terus, habis itu kalian juga mungkin frustasi, depresi, jadinya kalian merasa pas kerjain tugas tuh pusing, dia cepat lelah, pusing, kadang pun nggak semangat kerjain tugasnya. Makanya bahaya kali burnout yang timbul pada diri kita sendiri. Nah, faktor-faktornya nanti akan dijelaskan oleh Bu Rifa. Terus ada beberapa hal lagi yang akan dijelaskan Bu Rifa. Silakan. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar materi dari Ibu Firly.
Mungkin dari adik-adik di sini bisa mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Firly. Siapa yang mau ulang? Setidaknya sedikit aja. Siapa? Gak ada. Gak apa-apa, kita santai aja di sini. Siapa? Gak ada. Mungkin kakak ini mau. Ya udah. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, materi selanjutnya ada faktor-faktor unpad akademik. Nah, di sini yaitu yang pertama ada kelebihan beban belajar. Nah, di tahap ini mungkin adik-adik di sini pernah mengalami beban belajar? Pernah. Keseringannya. Nah, ini adalah salah satu faktor-faktor dari beban akademik. Nah, di mana mungkin adik-adik di sini belajarnya merasa terbebani, melainkan mungkin pelajarannya agak susah. Di poin tidak agak susah itu adik-adik tidak bisa menyelesaikannya dengan selesai. Nah, yang kedua yaitu adanya kurangnya kontrol. Mungkin di bagian kurangnya kontrol ini mungkin adik-adik sering mengalami tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dengan fokus kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya penghargaan atau pujian. Nah, di bagian poin yang ketiga ini mungkin adik-adik tidak adanya pujian dari orang tua, tidak adanya motivasi dari orang tua untuk membuat tugas dari apa yang diberikan oleh guru di sekolah gitu. Nah, yang keempat ada perasaan terpisah. Nah, di poin ini adalah mungkin adik-adik di sini ada lagi buat tugas kayak gitu, perasaannya main sebentar, buat tugas sebentar kayak gitu. Itu akan mengalami apa kira-kira? Susah dikontrol tuh. Ya, itu tidak dapat mengalami perasaan terpisah atau tidak fokus terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan pada saat itu. Nah, yang kelima adalah ketidaksetaraan. Nah, ini mungkin sama seperti perasaan yang tidak terpisah tadi. Apabila adik-adik apabila lagi membuat tugas, apabila adik-adik lagi membuat tugas, maka adik-adik tidak boleh ke perasaannya ke lain kayak gitu. Nah, yang keenam ada nilai yang saling bertentangan. Nah, ini sampai sama juga ketidaksetaraan yang tadi. Apabila adik-adik lagi buat tugas, ya udah fokus aja ke situ dulu kayak gitu. Nggak boleh di satu sisi lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang lain. Nah, materi selanjutnya. Nah, yang materi selanjutnya itu cara mencegah burnout. Nah, yang pertama yaitu membuat daftar prioritas. Di sini siapa adik-adik yang di rumahnya itu membuat daftar prioritas? Coba. Ada berapa orang? 1, 2, kayaknya ada 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira dari kakak siapa namanya tadi? Akla ya. Nah, mungkin dari kakak Akla mulai dari bangun tidur atau gimana cara buat daftarnya? Nggak ketinggalan tugas Nah, bagus. Tangan dulu buat ingat kita. Yang kakak ini bagaimana? Biasanya membuat kegiatan-kegiatan saya yang artinya jauh. Saya bikin yang poin-poin penting. Hari ini saya mau sekolah, les, siang, sama bermain dan itu aja yang lain. Ya, fungsional apa kegiatan. Nah, kakak yang gimana? Siapa namanya? Putri. Apa? Bagaimana cara membuat daftar prioritas? Membagi waktu sama seperti teman-teman juga ya. Yang bisa gimana? Misalnya nanti jam kemarin itu baca itu kayak membagi waktu antara kuliah dengan keseharian pribadi dan pakai. Bagus. Nah, tadi siapa lagi? Kakak ini ya? Oh, kakak ini. Gimana? Saya mau dari
dilaksanakan pada hari utama dalam anak ada bisa sekolah, terus nanti pulang jam 2, terus bersiap dulu, terus istirahat, misalkan tadi bermain sama teman atau sekolah nanti malamnya setelah sama belajar terus tidur. Ada waktu-waktu tersendiri ya. Nah, kakak ini siapa namanya tadi? Glorizatul ya? Nah, jadi kalau misalnya membuat daftar prioritas itu kan daftar prioritas itu daftar Ya, benar. Nah, jadi saya menulis di setiap harinya yang penting-penting aja. Misalnya harus mengerjakan tugas lebih cepat, terus tugas yang dikumpulkan besok. Nah, jadi itu prioritas yang harus kita selesaikan di hari itu. Baik. Nah, satu orang lagi. Kakak siapa namanya? Kakak Vera. Yang di mana? Kalau saya itu lebih kayak buat apa namanya bagian harian. Nah, jadi misalnya hari ini target saya itu pokoknya tugas yang dari sekolah itu harus selesai. Nah, jadi setiap hari itu targetnya itu berbeda-beda. Bagus. Tepuk tangan bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang membuat daftar prioritas. Nah, dari teman-teman lain mungkin bisa sebaiknya dan coba dipertimbangkan lagi untuk membuat daftar prioritas agar hari-hari kita itu lebih efektif dan aktif kayak gitu. Nah, yang kedua ada poin belajar sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini mungkin teman-teman belajar di rumah sekolah yang mungkin pelajaran tersebut tidak kena di pikiran adik-adik kayak gitu. Nah, walaupun tidak kena, walaupun tidak suka dengan pelajaran tersebut, adik-adik kerjain aja, jalanin aja, walaupun sekalipun pelajaran tersebut tidak bisa membuat adik-adik disukai oleh pelajaran tersebut kayak gitu. Nah, yang ketiga ada meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, 3 hal yang poin ketiga ini sangat penting bagi kita, atau disebut juga dengan me time. Di sini adik-adik pernah me time? Atau self reward? Nah, self reward pernah? Ya. Nah, di poin yang ketiga ini sangat penting untuk kita bagi diri kita sendiri ya. Me time atau memberikan self reward pada diri sendiri. Itu adalah salah satu contoh untuk kita bangga pada diri kita sendiri. Nah, yang keempat adalah istirahat yang cukup. Nah, di istirahat yang cukup ini sangat penting juga untuk diterapkan oleh teman-teman adik-adik di sini sekalian kayak gitu. Nah, yang poin selanjutnya. Nah, di sini mungkin dari adik-adik yang poin keempat tadi istirahat yang cukup. Mungkin adik-adik di sini ada nggak yang istirahat yang kurang atau kelelahan melebihi, intinya tuh udah stres kayak Bu Firly bilang tadi. Pernah nggak mengalami stres karena kelelahan? Pernah ya? Ya, yang lain gimana? Yang kakak belakang jilbab hijau mungkin siapa namanya? Dina. Ya, pernah kelelahan? Ya, pasti pernah mengalami kelelahan. Bagaimana cara Kak Dina mengatasi kelelahan itu? Karena pasti bisa Istirahat dulu. yang kadang Kita tangan dulu kan, Nah, jadi itulah materi yang Ibu bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kira-kira dari penjelasan Bu Firly dan Bu Rufat tadi, kira-kira anak-anak ada yang masih bingung nggak? Bu, di bagian gejala-gejala kami masih belum tahu nih apa aja gejalanya misalnya, ataupun di faktornya kami masih bingung Bu, kira-kira kalau faktor ini termasuk gejala burnout atau bukan? Kira-kira mana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita akan alihkan nih ke Bu Vera. Ke Bu Vera dipersilakan. Nah, mohon perhatian anak ibu. Ini dari tadi mohon melihat ya.
Nah, jadi kan tadi kan Nana Ibu udah mendiskusikan, udah mendengarkan materi ya kan. Nah, sekarang Ibu mau kita berdiskusi nih dengan cara berkelompok. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kakak yang sedang baca buku, Kak Ikrimah bergabung ke kelompok 3 ya. Nah, sudah bisa untuk duduk sesuai kelompok ya. Duduk. Nah, jadi kan nanti Ibu akan membagikan lembar kerja dan di mana kalian akan mengerjakannya. Nah, setelah kalian mengerjakannya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerjanya tadi dan kelompok yang lainnya akan memberikan tanggapan. Oke, dapat dipahami? Dapat. Oke, akan diberikan ya. Nah, perhatiannya dulu Anak Ibu. Nah, jadi kan di sini ada nama kelompok. Kalian bisa mengisinya dari nama-nama kalian. Nah, setelah itu, di sini kan ada deskripsi kasus. Jadi di sini kalian akan menganalisis kasus ini. Nah, setelah kalian menganalisis, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dikerjakan ya? Oke. Ini bisa dibantu sama ibu yang lain tuh, bantu anak-anaknya menguasai kerjaannya. Ya, udah Pak. Untuk waktu pengisiannya berapa menit Ibu Vera? Oh iya, nah nanti untuk waktu pengisiannya Ibu kasih waktu untuk 5 menit ya. Ya Bu. Selamat mendatang. Ada bikin Pak? Ada pulpen. Ada sekolah nggak bawa pulpen ya? Mau cantik kita. Berdasarkan kasus ya anak-anak. Kakak ini bisa coba kasusnya mana? Ini ibu mau tanya yang mana Akia? Oh ya, ya berdasarkan kasus ya. Ala, yang mana Ala? Mana Iya? Ini apa tadi dengan stres kan? Tapi ya salah satunya stres semua ya. Tulis saja stresnya. Apa? Oke, waktunya kita ambil lagi ya. Gimana Kak Cila? Pindah ke sini saja biar bisa ini baca kasusnya. Ya Allah, saya dulu di sini. Di sini itu ini. Ya, kami sini. Ya, sekali bawa sini mana namanya? Ini kelompoknya apa nih? Oh, saya cari Mas. Kita cari mana nih? Ini. Ada dia? Oke, kerjanya ada Ibu, kemudian kita bagi lagi ya. Ini kelompok 3, ini cari Mas. Asal buat ada mereka. Apa namanya cincin Mas? Oh, cincin ya. Cincin ya. Memang kita cari cincin ya. Tapi ada cincin kan. Karena kita kelompoknya. Ada namanya juga. Sebenarnya
Udah siap, ada Bu. Satu lagi ya. Bagaimana? Apakah siap? Sudah, kelompok. Udah. Jadi udah. Kelompok lagi, kelompok ada. Sekali aja, yang satu lagi. Nah, baik. Sudah semuanya kan? Sudah. Oke, jadi biar adil ya, biar gak selalu kelompok satu yang maju, ibu mau dari kelompok 3 yang maju duluan. Iya. Ayo kelompok 2. Baik, di sini kami sebagai kelompok independen Wawan yang ya, ada juga Rafika, ada Didi dan Siti Prima. Jadi, sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban kami. Yang pertama, apa saja tanda-tanda burnout akademik? Yang pertama, depresi, stres, kurang motivasi, dan kelelahan. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi penyebab perubahan perilaku dan penurunan prestasi akademik yang dialami oleh Budi? Jawabannya karena Budi kelelahan dan stres dan kurang memiliki waktu untuk beristirahat. Kemudian diskusikan dengan sekelompok mengenai berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk bagaimana sih cara mengatasi burnout ini. Nah, akademik berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing anggota kelompok. Kemudian menurut kelompok, strategi apa yang paling efektif dalam mengatasi burnout akademik. Nah, yang pertama, menurut diskusi kami, kita perlunya memberikan motivasi agar terhindar dari kelelahan akademik. Dan kemudian yang kedua, bisa untuk meluangkan waktu untuk istirahat. Jadi tidak terlalu fokus. Nah, kemudian apa sih strategi yang dapat direkomendasikan untuk membantu Budi agar dia bisa mengatasi stresnya? Nah, jawabannya yaitu bisa menerima bantuan orang lain jika dia kesusahan. Kemudian si Budi ini harus istirahat sebentar, jangan terlalu sibuk. Nah, kemudian bisa membuat list kegiatan yang akan dilakukan di kegiatan sehari-harinya. Oke, bagus sekali kelompok 3. Nah, untuk kelompok Nah, sebelumnya Ibu mau apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Berarti udah bagus ya kelompok 3. Nah, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya yang tadi nih yang paling semangat, kelompok 2. Silahkan kelompok 2 perwakilannya 2 orang. Kami dari kelompok cewek. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai diskusi kasus tentang Anissa. Nah, yang mana Anissa ini adalah seorang anak yang berprestasi, kemudian lambat lautnya
dia itu merasa sering lelah, gitu kan? Nah, jadi di sini apa saja sih tanda-tanda burnout akademik yang dialami oleh si Anissa ini? Nah, yang pertama itu ada lelah, dan yang kedua ada stres, dan yang ketiga itu memiliki kecemasan yang berlebihan. Nah, sehingga menimbulkan si Anissa mengalami burnout akademik. Dan yang kedua, apa yang mungkin menjadi penyebab perubahan perilaku dan penurunan prestasi akademik yang dialami oleh Anissa. Nah, kelompok kami menanggapi bahwa Anissa ini merasa khawatir terhadap hasil prestasi akademiknya, mengakibatkan si Anissa ini perilakunya itu lambat laun berubah, yaitu dan juga sering cemas gitu. Karena itulah perilaku Anissa yang awalnya aktif menjadi menjadi sering lelah, stres. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout ini. Sebenarnya di sini yaitu menghindari menunda pekerjaan dan tidak waktu. Lalu yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat direkomendasikan untuk membantu si Anissa dalam mengatasi stres, meningkatkan kesejahteraannya dan kembali ke jalur yang positif dalam menyelesaikan tahun ini. Terakhir ya Kak, di sini kami mengisi jawabannya yaitu mendiskusikannya dengan orang tua, lalu mencari dukungan dari orang sekitar dan lingkungannya yang terakhir yaitu pasangan. Oke, bagus. Nah, selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aura. Terima kasih kepada Ibu Vera. Tadi kan sudah ada dua kelompok yang muncul. Tadi udah ada analisis kasus Budi sama Anissa. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok yang terakhir. Ini tentang kasus siapa? Sinti, Bu. Oke, boleh dua orang perwakilannya maju. Jadi di sini kami dari kelompok Angre ini mempresentasikan analisis kasus dari Cindy. Di sini pertanyaan pertama, apa saja tanda-tanda burnout akademik yang dialami Cindy ini? Tanda-tandanya yaitu sering merasa lelah meskipun tidurnya cukup, terus sering mengeluh sakit kepala dan gangguan pencernaan. Nah, yang kedua, apa yang mungkin menjadi penyebab perubahan perilaku dan penurunan prestasi akademik yang dialami oleh Cindy? Nah, penyebab penurunan prestasi akademik yang dialami Cindy itu karena terlalu sering terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah. Dia tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, gitu. Jadinya dia mudah stres. Terus yang ketiga, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing anggota kelompok. Nah, jadi menurut kelompok tadi kita terlebih dahulu menentukan prioritas dengan membuat jadwal kegiatan setiap harinya. Itu bisa di malam hari untuk kegiatan besoknya. Terus tidur yang cukup, makan yang benar, nggak telat makannya. Terus bisa mengelola emosi, nggak mudah marah, menerima apa adanya keadaan di sekitar, berpikir positif. Terus yang terakhir, kita harus
walaupun aktif berkegiatan di sekolah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Apa komentarnya dari kelompok 3? Boleh komentarnya yang positif juga boleh, kan nggak harus yang negatif. Apa tanggapan kalian dari yang dipresentasikan oleh kelompok terakhir tadi? Bagus, Bu. Oh, bagus. Oke, jadi kan tadi kalian udah belajar tentang bahan akademik kan? Tadi udah dijelaskan oleh Bu Firly, terus Bu Rifa. Tadi kalian belajar tentang apa aja? Dampak. Terus definisinya dari yang pertama kan? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian analisis kasus tadi nih, gimana sih perasaan kalian kalau misalnya kalian ada di posisi orang tersebut? Apakah kalian, ini kan ada kasih rekomendasi nih untuk si Nisa, si Budi, sama si Cindy. Kalau kalian ini dalam posisi tersebut, apakah kalian akan melakukan hal yang kalian rekomendasikan kepada orang lain? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami bahan akademik? Pernah. Terus caranya kalian biasanya apa yang kalian lakukan? Tidur, Breastfeed, me time. Dan dari kelompok sini apa? Istirahat dulu, tidur, nggak apa-apa. Oh ya, jadi oke, benar sekali. Berarti kalian di sini kebanyakan kalau misalnya burnout itu ada cara-cara tersendiri ya untuk mengatasinya. Ya, Bu. Oke, nah mungkin setelah kita udah bahas panjang lebar, Ibu meminta nih salah satu dari kalian yang bersedia untuk ada nggak sih yang bisa meringkas dari awal sampai akhir tadi itu kita udah belajar apa aja? Secara ringkas saja, nggak perlu yang terlalu detail. Ya boleh silakan. Siapa namanya? Mau Ibu. Ya boleh maju. Oh, maju. Iya. Jadi tadi kita itu sudah belajar mengenai gejala-gejala seperti apa yang dikatakan dalam akademik, seperti misalnya lelah, terus stres, cepat capek, bahkan kalau mengerjakan tugas saja udah capek kalau tugasnya nggak banyak, terus dampak-dampak dari penurunan itu apa dengan penurunan nilai, terus di kelas nggak fokus, terus tadi ada cara mencegahnya mungkin dengan tidur yang cukup, istirahat cukup, terus meluangkan waktu untuk diri sendiri. Bagus, baik sekali Maudi. Tepuk tangan dulu untuk Maudi. Tadi kan kalian udah analisis kasus nih. Nah, dari analisis kasus itu pengalaman apa sih yang kalian dapatkan dari kita tadi duduk berkelompok? Ada nggak hal yang kalian dapatkan? Apa aja tuh pengalaman baru yang kalian dapatkan dari analisis kasus atau berdiskusinya? Apa itu yang suatu hal yang baik? Ya, apa tadi Bobi? Menyatukan berbagai pendapat. Iya benar. Kalau dari sini siapa namanya? Ya apa? Bisa meluangkan waktu, bisa sedikit tidak fokus. Iya benar. Kita juga harus luangin waktu nih untuk diri sendiri. Kayak tadi ada yang me time, ada yang makan es krim, ada yang istirahat. Kan kita beda sendiri caranya untuk mencari kesenangan gitu. Jadi ya jangan terlalu terbakarlah dengan akademik ini. Jangan sampai kalian burnout. Yang ada mungkin nilai kalian malah turun karena kalian terlalu pacu, nilainya terlalu fokus, ya kan? Oke. Setelah kita melakukan bimbingan klasik kali ini, gimana sih perasaan kalian tadi dengan udah menjalani ibu-ibu yang ini tuh, ibu-ibu yang tadi gimana perasaannya? Happy, senang. Oke, kalau gitu, ya menambah wawasan juga. Oke, kalau dari tadi kan ibu-ibu ini juga sudah melakukan evaluasi kepada kalian semua. Kalau dari ibu lihat anak-anak ibu semuanya aktif dan tadi menyimak, terus
juga bersemangat lah tadi pas presentasinya, saling mengapresiasi juga. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalau gitu sekarang giliran ibu-ibu sekalian ini yang minta kalian untuk mengevaluasi kegiatan kita pada hari ini. Jadi kalian boleh menilai kegiatan ibu pada hari ini bagaimana, apakah penyampaian gurunya tadi itu jelas, apakah materinya menarik dan lain sebagainya tentang kegiatan ini. Yang mana itu akan menjadikan evaluasi untuk kami semua. Boleh ya? Isinya itu nanti kalian tinggal mencetak aja jawabannya itu ya, tidak, dan butir pertanyaannya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi silahkan dikerjakan. Ini ibu kasih waktunya sebentar aja, 2 menit. Kayak gemes tadi teman-teman aja. Vera tadi. Siapa itu Vera? Ya, kelompok. Bisa kelompok ya. Sudah diberikan lagi ya. Sudah siap. Ya udah siap ya. Pinternya, cepetnya. Terima kasih ibu sudah membantu. Terima kasih ya. Terima kasih anak ibu sekalian karena kalian sudah meluangkan waktu, sudah memberikan perhatian kalian dan juga tenaga dan aktifan kalian di sini. Ibu semua sangat berterima kasih kepada kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Amin. Mungkin minggu depan kita akan kembali lagi dengan membahas topik-topik yang lebih seru nanti yang disediakan oleh ibu-ibu sekalian. Anak-anak mau topik dari bidang pelayanan karir, pribadi, belajar, atau sosial? Pribadi, sosial, pribadi. Oh, macam-macam ya. Oke, kalau gitu mungkin kita akan berdiskusi lagi ya tentang topik yang akan kita bahas besok. Nanti Ibu akan buka beberapa pilihan. Karena tadi diawali dengan doa, ada baiknya kita akhiri dengan doa juga ya. Oke, boleh mungkin siapa yang mau bantu Ibu pimpin doanya? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak ibu semua, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.